Bayangkan, seorang wanita yang tak hanya dikenal di bumi, tetapi juga diagungkan di langit. Seorang wanita yang kematiannya dinantikan ribuan malaikat dengan penuh kehormatan. Ini bukan kisah tentang seorang ratu atau bangsawan, melainkan tentang seorang wanita biasa yang hidup dengan iman yang luar biasa. Kehidupannya menginspirasi. Siapakah dia, dan apa yang membuatnya begitu mulia di hadapan Ilahi? Mari kita simak kisah ini dengan seksama. Kisah Nusaibah binti Ka'ab. Pada suatu hari, Nusaibah sedang berada di dapur, tangannya yang cekatan sedang mengurus pekerjaan rumah tangga, namun hatinya selalu bergetar dengan keimanan dan cinta kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Di ruang lain, suaminya Said tengah beristirahat di bilik tempat tidur. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaibah terkejut, pandangannya tertuju ke arah luar. Ia berkata, mereka itu pasti tentara musuh. Sebab beberapa hari terakhir, ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Ia pun bergegas meninggalkan apa yang sedang ia lakukan, dan masuk ke bilik. Kemudian Nusaibah membangunkan suaminya yang sedang tertidur, dengan halus dan lembut. "Suamiku tersayang," kata Nusaibah. "Aku mendengar pekik suara menuju Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang," imbuhnya. Mendengar hal itu, Said yang masih belum sadar sepenuhnya pun tersentak. Ia menyesal, mengapa bukan dirinya yang mendengar suara itu, tetapi justru istrinya. Maka dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu Said menyiapkan kuda, Nusaibah menghampiri suaminya sambil menyodorkan sebilah pedang. "Suamiku, bawalah pedang ini, jangan pulang sebelum menang," ucapnya dengan tegas namun penuh cinta. Said memandang wajah istrinya dengan takzim. Setelah mendengar perkataan Nusaibah, tak ada keraguan pada hatinya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap ia menaiki kudanya, dan terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Ia langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut lain, Rasul melihat Said, dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu pun semakin mengobarkan keberanian Said. Sementara di rumah, Nusaibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Amar yang baru berusia 15 tahun, dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda pun memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup. "Ibu." "Salam dari Rasul," ujar si penunggang kuda itu. Suami ibu Said baru saja gugur di medan perang. "Beliau syahid," imbuhnya. Nusaibah pun tertunduk sebentar. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," gumamnya. "Suamiku telah menang perang." "Terima kasih ya Tuhan," ucapnya bersyukur. Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaibah memanggil Amar. Ia tersenyum kepada sang anak di tengah tangis yang tertahan. "Amar, kau lihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih, mendengar ayahmu telah syahid. Ibu sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia?" tanya Nusaibah. Amar mengangguk dan hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang, dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Rasul hingga kaum kafir terhapus," katanya pada Amar. Mata sang putranya pun bersinar. "Terima kasih ibu. Inilah yang aku tunggu sejak tadi. Aku ragu, seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Ilahi," ujar Amar. Putra Nusaibah dan Said yang berbadan kurus itu pun langsung menderapkan kudanya, mengikuti jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Hingga di hadapan Rasul, ia memperkenalkan diri. "Ya Rasul, aku Amar bin Said. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur pungkasnya." Dengan terharu, Rasul memeluk Amar. "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati. Tuhan memberkatimu," tutur Rasul. Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Paginya seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur menuju ke rumah Nusaibah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang termangu menunggu berita. "Ada kabar apakah gerangan?" Serunya gemetar ketika sang utusan belum membuka suara. "Apakah anakku gugur?" tanya Nusaibah. Utusan itu hanya menunduk sedih dan menjawab, "Betul." "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," gumam Nusaibah pelan. Ia kembali menangis. "Kau berduka ya Ummu Amar?" tanya utusan tersebut. Nusaibah menggeleng kecil. "Tidak, aku gembira. Hanya aku sedih, siapa lagi yang akan kuberangkatkan saat masih kanak-kanak," ujarnya.
Namun, mendengar pernyataan ibunya, saat yang sedang berada tepat di samping sang ibu pun berkata, "Ibu jangan remehkan aku. Jika ibu izinkan akan aku tunjukkan bahwa saat adalah putra seorang ayah yang gagah berani," pungkasnya. Nusaibah terperanjat, ia memandang putranya. "Kau tidak takut, nak?" tanya Nusaibah pada saat yang sudah meloncat ke atas kudanya pun menggeleng dengan penuh keyakinan. Sebuah senyum terhias di wajahnya. Dan ketika Nusaibah dengan besar hati melambaikan tangannya, saat sudah hilang dari pandangannya, bersama utusan tentara lainnya. Di arena pertempuran, saat betul-betul menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya tibalah saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Saat tersungkur mencium bumi dan saat menyerukan takbir. Kembali Rasul memberangkatkan utusan ke rumah Nusaibah. Mendengar berita kematian itu, Nusaibah meremang bulu tengkuknya. "Hai utusan, kau saksikan sendiri aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diriku yang tua ini, untuk itu izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang," ujarnya. Sang utusan mengerutkan keningnya, "Tapi engkau wanita ya ibu?" Nusaibah yang tersinggung pun mengatakan, "Engkau meremehkan aku karena aku wanita? Apakah wanita tidak boleh masuk ke surga melalui jihad?" Nusaibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia langsung bergegas menghadap Rasul, dengan mengendarai kuda yang ada. Setibanya di sana, Rasul mendengarkan semua perkataan Nusaibah, dan berkata dengan senyum, "Nusaibah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara, engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur." Mendengar penjelasan Nabi yang mulia, Nusaibah langsung menenteng obat-obatan, dan berangkat ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Ia merawat mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Hingga pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk, dan memberi minum kepada seorang prajurit muda yang terluka, tiba-tiba rambut prajurit itu terkena percikan darah. Nusaibah pun memandang, ternyata kepala seorang tentara Islam itu tergolek, ia tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Nusaibah marah menyaksikan kekejaman itu, apalagi ketika dilihatnya, Rasul terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Menyaksikan hal itu, ia pun tak lagi dapat menahan diri. Nusaibah bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang tewas itu, kemudian ia naiki kudanya. Bagaikan singa betina, ia mengamuk. Banyak musuh yang terbirit-birit menghindar darinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu, ada seorang kafir yang mengendap dari arah belakang, dan langsung menebas putus lengan kiri Nusaibah. Ia pun terjatuh dan terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan, medan pertempuran semakin menjauh, sehingga tubuh Nusaibah teronggok sendirian. Namun, tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggang kudanya, mengawasi kalau-kalau ada orang yang bisa ditolong olehnya. Begitu ia melihat ada tubuh yang bergerak-gerak dengan susah payah, ia segera mendekatinya. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Hingga akhirnya Ibnu Mas'ud mengenali Nusaibah. "Istri Saidkah, engkau?" tanyanya. Nusaibah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya, "Bagaimana dengan Rasul? Selamatkah Baginda?" "Baginda Rasul tidak kurang suatu apapun." "Engkau Ibnu Mas'ud, bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku," ujarnya. "Engkau masih terluka parah Nusaibah," jawab Ibnu Mas'ud. "Engkau mau menghalangiku untuk membela Baginda Rasul?" ucap Nusaibah. Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, Nusaibah menaiki kuda itu, lalu menerapkannya menuju medan pertempuran. Banyak musuh yang ia buat jungkir balik. Namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tak urung juga, lehernya terbabat putus oleh sabetan pedang musuh. Gugurlah wanita perkasa itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang ia cintai. Tiba-tiba langit berubah mendung, hitam kelabu. Padahal tadinya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasul kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Kalian lihat langit tiba-tiba menghitam? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa." Subhanallah. Tanpa pejuang sejati seperti dia, mustahil agama Islam bisa sampai dengan damai kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini. Lantas, apa yang sudah kita perbuat untuk menegakkan dinul Islam? Semoga kisah inspiratif ini bisa menggugah jiwa juang kita,
agar tidak cengeng melepas anak-anak yang sedang berjuang. Sebab kalau ingin anak menjadi kuat, maka kita pun harus bisa menjadi ibu yang kuat terlebih dulu. Terima kasih.